Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 setelah penutupan market. Sebelum update yang punya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau yang update ya mungkin hanya untuk secara candle sama isiannya aja ya. Nanti mungkin ke depannya sembari ngisi luang untuk update yang punya teman-teman, mungkin nanti saham-saham yang lumayan udah besar mungkin ya kayak AG45 atau yang second linernya mungkin akan dibahas sebelum jam 8 malam ya. Dan ini ada emiten tukar pikiran dan bukan ajakan menjual dan membeli. Ini sebagai tukar pikiran, siapa tahu teman kita sama kita ini sama saya sendiri itu sejalan ya dengan apa yang saya utarakan. Mudah-mudahan ya. Baik teman-teman, ada MTEK. MTEK itu yang menguasai SCTP ya, SMA ya. Dia juga sebenarnya ada industri usaha Indosiar juga tuh ya. Terus apalagi nih? Pelapon e-commerce terbuka di Indonesia, Bukalapak, tuh di Klik Dokter juga dia ada di situ ya. Dompet digital juga nih, teknologi berbisnis, mengembangkan bisnis teknologi melalui dompet digital. Jadi MTEK itu banyak pengembangannya ya. Terus dari berita-beritanya juga kanal-kanalnya ada Bolanet, Dream, Merdeka.com gitu ya. Tapi khususnya sih kebanyakan di bidang media ada sama e-commerce ya. Baik teman-teman, langsung aja kita ke masyarakatnya. Biarinlah usahanya terserah gitu ya. Yang penting kita istilahnya tahu dalamannya lah gitu ya. Dan kita kalau di sini soalnya hitungan angka-angka kalau di sini ya. Masyarakatnya 25%, artinya nggak terlalu banyak juga yang beredar ya. Terus pengendalinya kita lihat pengendalinya perorangan. Nah, kalau perorangan tahu sendiri ya. Ingat kalau perorangan itu cenderung dia mempermainkan sebuah emiten ya. Catatan dari saya seperti itu. Listingnya 2010, harganya 720, sekarang 402 ya. Di sini coba lihat ada ketokohan nggak? Tidak terlihat ya. Nggak ada yang bisa ditokohkan. Baik teman-teman, kita lihat insider. Insider terakhir 2023 ya, jauh ya. Corporate action, dividen, dia bagiin dividen kemarin bulan Juni ya, 4 perak, cenderung menurun ya dari tahun sebelumnya. Stock split sudah ya 1/10, artinya pernah mahal, pernah dijual harganya mahal. Right isu penambahan nggak ada ya. Oke, langsung ke statistik. Statistiknya melihat dari net income-nya ada kerugian ya. Kerugian cuma menurun kerugian, jadi kuartal 2 ini menurun kerugiannya. Kita lihat revenue-nya 3,8 ke 2,8, artinya turun 1 triliun, turun 1 triliun ya. Tapi dari kerugiannya turun juga ya, dari 113 ke 109 miliar. Terus kalau kita lihat pernya 54 TTM-nya, artinya benar kan kalau berdasarkan kadang-kadang kalau ada tokoh yang pengendali perorangan bisa dilihat di sini teman-teman ya. Kalau ininya pernya istilahnya gede gitu ya, malahan di atas 100 gitu. Kalau ini masih 50-50 ya. Oh, satu lagi belum dilihat. Sorry teman-teman ya. Kadang-kadang suka lupa saya. Kepemilikannya nih, oh individu. Lokal, kebanyakan lokal. Lokalnya siapa yang menguasain? Individu, foreignnya perusahaan ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau yang pernya lumayan gede itu kadang-kadang bisa untuk menurunkan pernya juga gitu kan, ataupun harus menurunkan pernya, ataupun ini emang istilahnya apa ya, semacam permainan lah gitu ya, permainan orang-orang yang mempermainkan emiten ini gitu kan, karena pengendalinya perorangan lebih enak kalau pengendalian perorangan ya. BBP-nya 0,71, artinya lagi under value. EPS-nya ada, jadi bisa dihitung. DER-nya 0,03, kecil ya. ROE-nya 1,31, kecil juga nih teman-teman ya. Kita lihat untuk cash-nya ada 7,3 triliun. Equity-nya 34 triliun, gede juga.
gede. Kita lihat untuk ekuitas dari tahun 2019 kuartal 2 ya. 14.1 11.4 nurun, 11.1 ke 22.5 naik, 22 ke 39 naik, 39 ke 38 turun, 38 ke 38 stag. Di sini 2 tahun terakhir ini adalah stag di tempat ya. Harusnya stag di tempat sih secara ekuitas ya kurang baik ya. Malahan turun, cenderung turun nih, 15 ya, 0,15 miliaran turun ya. Lihat PBP-nya, perkembangan PBP-nya sempat dijual di 3,9, 3,0, 7, sempat di 7 ya. Keren juga nih. 3, 1, 2, 4, 0,6. Artinya sini lagi murah ya. Biasa juga di 27 ya. Nanti kita lihat deh berapa untuk harga wajar berdasarkan pair ya. Kita lihat di sini di stoknya, stok chartnya ya, fundamental berdasarkan stok. Kita lihat di sini kita ukur berdasarkan pair. Pairnya itu di tengah-tengahnya itu 34,45 ya. Ini lagi under value berdasarkan 1 tahunan. Kita lihat 3 tahunan lagi under value selama 3 tahun. Artinya 3 tahun terakhir ini adalah yang paling murah ya. Kita 5 tahunan. 5 tahunan cenderung ini hampir sama, malahan lebih rendah daripada 5 tahunan ya. Lebih rendah daripada 5 tahunan. Dia pernah dijual di 443, sekarang pernah dijual di 328, artinya pernah turun. Kita lihat 10 tahunan. 10 tahunan juga ini titik terendahnya ya, titik terendahnya selama 10 tahun. Artinya ini lagi murah banget gitu kan. Nah, maka kita akan coba berdasarkan pair itu berapa sih harga wajarnya. Ya, kita lihat di sini 34 ya, 34.45 untuk tengah-tengahnya. 34.45 ya. Dikali 3445 dikali, kita harus nyari EPS karena sini ada EPS-nya, jadi gampang dihitung. TTM-nya 7.40. 7.40. Kita kasih sama dengan, kita enter berapa? Harga wajarnya adalah di 254. Jadi kalau sekarang harganya 400 ya sekarang lagi mahal gitu kan. Nah, ada satu lagi metodenya, yaitu pakai metode PBP. PBP tengah-tengahnya berapa? Kita lihat. Kita close dulu yang lainnya. PBP-nya itu di 2.74. 2.74 dikali, kita harus nyari yang namanya harga bukunya 56336. 563.36 sama dengan berapa? Mana sama dengannya, belum ada. Nah, udah di 1543. Artinya kalau berdasarkan pair sekarang lagi kemahalan, tapi kalau berdasarkan PBP lagi murah banget ya. Nah, kita akan lihat berdasarkan lukisan market maker teman-teman ya. Nah, inilah yang membuktikan lagi. Inilah kenyataan yang ada ya, kenyataan yang ada seperti ini. Baik, kalau kalian lihat di sini garis apa ini? Kita hapus coba. Oh iya, garis tengah yang pernah saya bikin dulu itu ya. Nah, kalau berdasarkan, kita lihat dulu ya, kita gedein dulu. Kita lihat berdasarkan bandar lokal cenderung jual, bandar foreign juga cenderung jual. Lihat ke bawah, semuanya ke bawah ya, lihat semuanya ke bawah, artinya lagi ada aksi jual ya. Belum ada aksi pungutan yang ada pembalikan arah ya. Dari foreign, apalagi foreign sudah ngejual dari sejak lama dia ngebuangnya, semenjak udah sampai dari bulan Februari terus ngebuang. Bandar lokal juga sempat ngangkat, cuma ngebuang lagi. Jadi ini dalam posisi pembuangan dari bandar lokal dan foreign. Kapan mulai diangkat lagi? Ya, kita akan tunggu konfirmasi dari kemarin si bandar lokal sempat ngangkat nih ya. Di tanggal 23 kemarin, hari terakhir ya, sempat ngangkat. Mungkin untuk hari ini belum ada, harus tanggal jam 8. Nanti mungkin seterusnya kita update aja ya.
kalau udah ditentukan harga wajarnya. Kita tentukan dulu harga wajarnya, kita akan tulis di sini ya teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Udah saya tulis ya, kuartal 2 harga wajar per berdasarkan per 254 berdasarkan PBB 1543 tanggal 26. Nah, bagaimana kalau menurut saya teman-teman? Ini kalau menurut saya sih cenderung dia ngangkat ke atas, cuma kemarin saya tes tadi saya tes lagi apa namanya? Saya lihat tadi ada pergerakan dari BB ya. Kalau kalian lihat tanggal 23, coba lihat. Udah jualan belum si BB ya? Di Poren. Bentar ya. Kita lihat dari tanggal 19 ada broker BB. BB masuk nggak ya? Kalau kemarin tadi saya lihat ada BB sih masuk ya. Nah, ini ada BB udah mulai masuk teman-teman waktu tanggal 22, berarti 22 ya masuk ya. Coba lihat tanggal berapa masuk BB-nya. BB tanggal 22 10.000. 23-nya dia ngejual ya. Ngejual kan jadi 9,8. Sekarang tanggal 26. BB masih ada enggak? BB 8,9, artinya BB boleh ngejual. Nah, kita kemarin itu udah saya cek BB masuk, saya bilang ini ternyata BB keluar, ya AU juga keluar, ya AU keluar, broker besar udah pada keluar semua. Cuma mandikan si MG, si EP sama si IF ya. Untuk tanggal 26-nya. Jadi teman-teman karena BB, tapi BB udah keluar cuma sedikit ya. Kemungkinan ini lagi jualan juga di atas. Biasanya kalau BB yang megang agak besar dia cenderung suka agak diangkat dikit gitu ya. Kita coba lihat dari tanggal 5 Agustus untuk domestiknya. 5 Agustus ada PD, YP, GR, DR, KK. Cenderung sekarang belum ada pengambilan dari broker yang luar biasa ya. Hanya meninggalkan KK aja di sini satu ya. Ya KK mungkin IF lagi ngumpulin juga karena terdeteksi waktu tanggal 23 itu ya IF yang masuk ya. 20.000 lot sama si MG. Nah, untuk tanggal 26-nya hari ini cenderung tidak ada pengambilan yang signifikan ya. KK juga ngambil sedikit, M juga sedikit. Jadi nanti mungkin ke depannya kita akan lihat apakah si broker KK sama si MG ini bisa ngambil besar ya. Nah, kalau dari saya bagaimana? Kalau dari saya kecenderungannya teman-teman, bila dia ke harga ke bawah lagi gitu ya, terus dia ada pungutan dari bandar lokal ataupun Poren, itu akan lebih baik lagi. Cuman untuk kenaikannya mungkin ini agak susah naik ke area 416 juga agak susah naik, ke area 448 susah naik, terus ke area 454 susah naik. Cuman kita harus punya harapan. Harapannya kita akan cari di sebelah sini. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya si kepala merah ya. Nah, kita akan tulis si kepala merah untuk jangka panjangnya setelah ada kenaikan di apa yang di sini ya. 581. Nah, kita yang terdekat aja dulu ya. Di 499-nya. Nah, kita tandain juga di area 581. Apakah yang tercepat yang mana ya? Nanti kita akan lihat lagi ke depannya. Lihat yang kita tulis dulu target di sini ya. Target. Tapi ini setelah nanti ada target tanggal 26 ya. Sekarang 26 ya. Sekarang tanggal 26 kan. Jadi target bukan artinya target naik tanggal 26, tapi target di sini di apa namanya ditulis tanggal 26 gitu ya. Biar teman-teman nanti tanggal 26 targetnya ke situ ya. Nah, teman-teman ini kan udah mulai ada dari secara MA udah mulai ke golden cross ya. Mudah-mudahan sih golden cross cepat ke atas ya. Mungkin si MA 20 juga akan mendekati MA 200, tapi dari bandar lokal istilah bersama Poren lagi terjun bebas. Mudah-mudahan sih, coba lihat deh hari ini ada yang ngambil nggak sih Porennya. 13-12 ya, masih cenderung ngebuang ya. Walaupun si AK masuk cuma sedikit tapi pembuangannya lebih banyak, artinya Poren masih terus mengeluarkan barang. Terus lagi domestiknya cuma ada si KK sama si MG doang. Ada si IF lagi terus ngumpulin, tapi broker YU, CPAU pada keluar. BB juga udah mulai keluar. Jadi saya berharap si BB masuk lagi dengan membawa duit banyak gitu ya, karena harapan si BB untuk menaikin sebuah emiten itu sangat baik ketika dia akumulasi di urutan minimal 3 broker teratas itu BB aja. Biasanya kalau BB 3 broker teratas suka di up ya, walaupun si bandar lokal atau si Poren jualan dia mampu untuk menampung barang-barang
dari mereka berdua gitu ya. Terus smart money juga udah mulai masuk teman-teman ya, udah mulai masuk walaupun hari ini merah, tapi cenderung masuknya besar. Ini belum jualan sama sekali, dia hanya jualan sekali di harga tanggal 20 ya. Terus dia ngambil lagi beberapa hari ini, 3 hari ini, pas sekarang mungkin dimerahkan. Kalau merah juga sebenarnya ada pengambilan, cuma ada transaksi biasa seperti itu ya. Nah ini kemungkinan kalau mau naik ke area 416 nya emang harus keturunan ke bawah juga, ke bawah dulu ya, betul. Jadi emang menembus area 417 nya agak susah gitu ya, apalagi menembus candle-candle yang rata seperti yang hijau terus merah ini rata, agak susah di sini ya. Ini juga beberapa kali percobaan dia tidak mampu untuk menembusnya, malahan dia cenderung dibawa ke bawah. Ini udah coba juga dibawa ke bawah, akhirnya tidak nembus juga. Kalau dia dibawa ke bawah berarti naik mau melakukan percobaan selanjutnya, mungkin mudah-mudahan bisa berhasil, bisa menembus area 419, mungkin nanti bisa ke atas, bisa ke targetnya untuk sementara di 499. Tapi harusnya sih ini dibantu sama bandar lokal dan foreign gitu ya. Kalau bandar lokal dan foreign tidak akumulasi secara signifikan, mungkin siapa yang nahan dan siapa yang makan gitu kan. Dari smart money mungkin tidak begitu kuat ya, cuman kuat waktu tanggal 20 aja gitu kan. Ya cenderung buat saya, dari saya seperti itu. Untuk penurunannya ya langsung kelihatan jelas di sini ya, ada apa namanya, ada candle di sini ya. Mudah-mudahan kalaupun dia susah menembus ini, udah kebawahin dulu biar dia punya ancang-ancang bisa nembus ke atas seperti halnya di sini nih. Dia kan gak kuat nih, dikebawahin dulu, hampir aja tembus ya, hampir tembus tapi gak kuat juga. Ya udah dikebawahin lagi, ini percobaan tidak tembus juga. Mudah-mudahan kalau ini percobaan yang kedua dari setelah penurunan gitu ya, mudah-mudahan ini bisa berhasil ya. Karena emang sulit untuk menembus candle seperti yang hijau sama merah ini berdekatan dan sejajar. Nah ini agak sulit seperti ini menembus candle seperti itu kalau berdasarkan candle gitu kan. Tapi kalau berdasarkan MA ini udah mulai tembus MA 20-nya sama MA 10 udah tembus MA 20-nya, MA 20 sudah di bawah. Artinya ini mau menuju uptrend yang mudah-mudahannya seperti itu ya. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan saya upload lagi untuk emiten EAS ya, mungkin EAS kita akan untuk upload lagi ya. Untuk sementara segini dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan selanjutnya, mungkin nanti akan saya untuk ulasnya berdasarkan isiannya aja ya, untuk updateannya aja. Kalau untuk harga wajar udah ditentukan seperti dari saya, jadi hanya bisa menembus ke 581 atau enggak ke 499 dulu gitu ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Kalau ke bawahnya bisa ke 356. Tapi kalau 36 kalian dapat barang 10 tahun lebih murah gitu kan. Aduh, maaf ya batuk ya. Oke teman-teman, segitu aja ya teman-teman ya. Ciao ya.